Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang kematian datangnya tiba-tiba, kematian mendadak. Kenapa khatib mengambil materi ini? Karena khatib teringat sebulan yang lalu ada warga kami Dusun Timur 2 Desa Air Raya, umurnya 43 tahun, segar bugar, rutin olahraga, jogging, habis sholat subuh rutin lari pagi. Qadarullah, waktu agi berlari tiba-tiba terjatuh meninggal dunia. Agi sedang berlari meninggal dunia. Inilah yang namanya mati mendadak. Kemudian ditanya kepada istrinya, adakah riwayat sakit jantung? Tidak. Suamiku makannya teratur, donor darah rutin, segar bugar, tidak ada riwayat penyakit yang sangat serius. Tetapi ketika ajal telah tiba, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Check up rutin, terkontrol kesehatannya. An-Nahl 60, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah tiba, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Inilah dunia.
Dan juga warga kami 2 hari yang lalu merawat suaminya yang kurang lebih 2 tahun lebih stroke, tidak bisa apa-apa. Kemudian yang meninggal istrinya yang segar bugar. Inilah dunia kematian, susah ditebak. Ketika sudah tiba ajal, tidak dapat dimajukan, dimundurkan. Kejadian sekitar kita jamaah sekalian, itu supaya kita mengambil sebuah pelajaran, bermuhasabah bahwa kita di dunia ini pasti mati. Pasti mati. Benarlah kata para ulama, perbanyak ingatkan umat kepada maut, kepada kematian. Karena manusia itu setelah jatuh kepada kelezatan-kelezatan dunia, lupa kepada Allah. Maka hanya dengan dosis obat maut, ingatkan kematian, ingatkan kain kafan, ingatkan kuburan, itulah akan meluluhkan jiwa-jiwa mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian sekitar kita, anak kita lah dulu meninggal, istri kita sudah dulu meninggal, kakek kita, nenek kita, tetangga kita yang segar bugar. Maka itu pembelajaran bagi kita bahwa kita pasti mati. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Semua akan kita tinggalkan jamaah sekalian. Tetapi begitu banyak yang lalai kepada dunia, asyik dengan dunia, nikmatnya jabatan, nikmatnya harta, melalaikan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 185 sangat jelas bahwa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa kata Allah pasti mati. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa berbuat kemaksiatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timah kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, tepat kembalinya surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timah kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Faman zuhanin nar khilal jannah faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka udkhilal jannah, dimasuk surga, faqad faz, dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hidup ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Terkadang manusia, sifat manusia itu khotib sering sampaikan, tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Ketika mulut sudah tersumpal dengan tanah, terbungkus dengan kain kafan, baru tahu dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi kenapa ketika di dunia Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab nanti ya Allah, hamba lagi meeting ya Allah, hamba lagi bekerja ya Allah, ini sibuk ya Allah. Tidak ada orang yang lebih sibuk kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk ya Allah.
Sempatkan waktu. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, 50 menit hanya terhabiskan waktu. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan kami lagi rapat? Tidak ada perkara yang lebih serius kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia. Ketika begitu lezat dengan jabatan-jabatan, lezat dengan harta-harta, lezat dengan wanita-wanita, lupa dengan kematian, lupa dengan maut. Ustadz kita berapa hari yang lalu lagi sholat asar, jemaah sekalian, 2 rakaat mundur, batuk, kemudian meninggal dunia. Inilah kematian yang baik. Baiknya manusia, kita lihat bagaimana di akhir kehidupannya. Orang itu bisa dikatakan baik ketika menghembuskan nafas yang terakhir di tempat yang baik, di tempat yang mulia, itu masjid. Itulah bukti keikhlasan beliau semasa hidupnya. Beliau lagi sholat asar 2 rakaat, mundur ke belakang, kemudian meninggal dunia. Ini bukti keikhlasan seseorang. Sekarang kita tidak bisa mengklaim kita baik atau buruk, tidak bisa. Lihat bagaimana di akhir kehidupan kita, bagaimana cara kita menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah bukti kebaikan seseorang ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin surga. Karena kita kata jamaah sekalian, dunia inilah sifat lahu wa la'ib, wa ma hal hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dar akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Al-Ankabut 64. Sesungguhnya kehidupan dunia ini lahu wa la'ib, kata Allah, sendah gurau dan permainan, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya bagi orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung kita siang hari ini masih hidup, jangan sia-siakan umur kita. Rajin-rajin berjamaah ke masjid, rajin-rajin baca Al-Quran, rajin-rajin infak sedekah, mumpung masih hidup. Jangan sampai ketika kita dalam kubur mengadu kepada Allah, ya Allah aku menyesal. Tidak ada penyesal di alam kubur. Maka dari itu khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, mumpung kita siang hari masih hidup, yuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur